Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan channel Anissa Rasid 294 yang membahas tentang kajian kitab Mabadiul Fiqhiyah jilid 2 dengan makna ala pesantren. Tidak henti-hentinya kami senantiasa berharap dan berdoa semoga apa yang kami sajikan ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan tentang waktu-waktu yang dilarang, waktu-waktu yang diharamkan untuk ditempati mengerjakan sholat. Perlu kami garis bawahi, maksudnya sholat di sini adalah sholat-sholat sunat yang tidak mempunyai sebab. Sehingga seperti yang telah kami sampaikan pada video kami sebelumnya, kalau sholat-sholat tersebut adalah sholat sunat yang mempunyai sebab, maka tetap diperbolehkan. Baik, para pemirsa rahimakumullah, mari kita ikuti bersama pembacaan kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi daraini amin. Soal kam al-awqat allati tahrumu fiha sholatu. Kam itu berapa, al-awqatu adapun beberapa waktu. Allati tahrumu yang haram, fiha di dalam allati apa as-sholatu apa sholat. Jadi mungkin bagi para pemirsa di sini sedikit kami singgung tentang ilmu nahwunya. Jadi di dalam memberikan rujuk daripada silahnya isim mausul, ini hendaknya robitnya atau aidnya ini dikembalikan kepada isim mausulnya, tidak dikembalikan kepada lafadz yang sebelum atau yang mempunyai silah daripada isim mausul tersebut. Jadi seperti dalam contoh ini, allati tahrumu fiha, yang haram fiha di dalam allati, bukan allati tahrumu yang haram fiha di dalam al-awqat, bukan. Sekalipun allati dengan al-awqat ini kandungannya sama. Cuma secara disiplin ilmu nahwu, kita dalam ilmu nahwunya mungkin bisa dilihat di dalam alfiyah, bahwasanya wa kulluha yalzamu ba'da usilah ala dhamirin laikin mustamilah. Jadi setiap isim mausul ini harus mempunyai silah, yang silah tersebut mempunyai dhamir, memuat dhamir atau aid yang kembali kepada isim mausul, bukan kembali kepada yang lainnya. Sehingga ketika kita memberi makna allati tahrumu yang haram fiha di dalam allati apa as-sholatu apa sholat, bukan allati tahrumu yang haram fiha di dalam al-awqat, bukan, tapi allati tahrumu fiha di dalam allati. Ini kalau kita mengikuti disiplin ilmu nahwu. Jawab, tahrumu as-sholatu fi khamsati awqatin. Tahrumu haram. Apa as-sholatu apa sholat fi khamsati awqatin di dalam 5 beberapa waktu. Sholat haram dikerjakan di dalam 5 waktu. Jadi dalam waktu-waktu yang 5 ini kita tidak boleh mengerjakan sholat-sholat sunnah mutlak. Sholat-sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Kapan 5 waktu tersebut atau di mana saja 5 waktu tersebut? Al-awwalu inda tulu isyamsi.
Al-awwalu adapun yang pertama itu indatulu isyamsi. Itu tetap di dalam ketika terbitnya matahari hatta tartafi'a sehingga naik apa asyamsi qadra rumhin pada kadar 1 tombak. Yang pertama, waktu yang tidak boleh kita tempati atau waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak, yaitu ketika matahari sudah terbit sampai nanti matahari sudah naik kadar 1 tombak atau berarti masuknya waktu sholat duha. Jadi ketika matahari baru terbit, maka kita harus menunggu sesaat sampai nanti matahari dengan pandangan mata kita naik sekadar 1 tombak lah. Ketika sudah naik sekadar 1 tombak, maka disitulah masuknya waktu sholat duha dan kita sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah termasuk sholat sunnah duha. Asani adapun yang kedua indal istiwa'i itu tetap di dalam waktu istiwa. Di sini mungkin bagi para pemirsa selalu melihat kok maknanya pakai itu tetap ya. Ketika kita menggunakan disiplin ilmu nahwu, di sana disampaikan dalam Alfiyah Ibnu Malik bahwasanya wa ahbaru bi dzarfin au bi harfi jar nawi nama naka inin awistaqor. Ketika kita mempunyai khobar atau menjadikan khobar yang berupa dzarf atau jar majrur, maka harus menyimpan lafal kainun atau istaqarra. Jadi kalau disiplin ilmu nahwunya harus gitu. Asani adapun yang kedua indal istiwai itu tetap. Jadi harus ada kata-kata tetap. Ini kalau kita pakai disiplin ilmu nahwunya. Indal istiwa'i itu tetap di dalam ketika waktu istiwa bi ghairi yaumil jum'ati, tapi di dalam selainnya hari Jumat. Sampai kapan? Hatta tazula sehingga tergelincir apa syamsu apa matahari. Waktu kedua yang tidak boleh ditempati untuk mengerjakan sholat sunat mutlak yaitu ketika waktu istiwa. Kapan waktu istiwa itu? Yaitu ketika matahari persis ada di atas kita. Jadi bayangan lurus persis. Kadang-kadang nggak persis dari atas, bukan matahari, agak ke samping sini. Nah ini ketika lurus ke sampingnya ini kok lurus, baik ke arah selatan maupun utaranya lurus, maka di situ namanya waktu istiwa. Nah ketika waktu istiwa ini haram, tidak boleh seseorang untuk mengerjakan sholat sunat mutlak sampai nanti hatta tazula syamsu sehingga nanti matahari mulai tergelincir atau bayangannya sudah bergeser ke arah timur daripada bendanya. Cuma perlu kami garis bawahi bahwasanya larangan mengerjakan sholat sunat tersebut ketika waktu istiwa tersebut fi ghairi yaumil jum'ati di dalam selain hari Jumat. Kalau hari Jumat sekalipun di waktu istiwa tetap diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Asal adapun yang ketiga indas firari syamsi yaitu tetap di dalam ketika menguningnya sinar matahari hatta taghruba sampai terbenam apa asyams. Yang ketiga yaitu ketika matahari mulai mengeluarkan sinar warna kekuning-kuningan. Ketika hendak terbenam mungkin bisa dilihat kalau sore hari menjelang maghrib itu ada kok sudah mataharinya kekuning-kuningan mendekat, maka di situ diharamkan untuk ditempati mengerjakan sholat sholat sunnah. Sampai kapan? Hatta taghruba sehingga terbenam apa asyama sampai nanti matahari benar-benar terbenam yang secara otomatis masuknya waktunya sholat maghrib. Ar-rabi wadapun yang keempat ba'da sholati subhi itu tetap di dalam setelahnya sholat subuh hatta tasyruqa sehingga bersinar apa asyamsu apa matahari. Berikutnya tempat yang dilarang untuk ditempati mengerjakan sholat yaitu ketika seseorang selesai mengerjakan sholat subuh.
Jadi sekalipun seandainya waktunya panjang, maka tetap seandainya kita sholat jamaah, jamaah subuh. Lah ini antaranya waktunya sholat subuh sampai nanti matahari terbit sekadar 1 tombak, ini waktunya panjang lah. Di waktu-waktu ini kita tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunat yang sholat sunat mutlak, tidak boleh sampai nanti kita tunggu yakni matahari terbit qadrum hin, baru kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Al-khamisu, adapun yang kelima, ba'da sholatil asri, itu tetap di dalam setelahnya sholat asar, hatta taghruba, sehingga terbenam asyamsu, matahari. Yang terakhir atau yang kelima dari waktu yang tidak boleh kita tempati untuk mengerjakan sholat, yaitu ketika kita selesai mengerjakan sholat asar. Sama dengan selesai sholat subuh, sekalipun seandainya kita jamaah, waktunya ada jeda waktu yang cukup panjang. Ya, yang penting kita selesai mengerjakan sholat asar, maka kita sudah tidak boleh untuk melakukan sholat-sholat sunat yang sholat sunat tersebut tidak mempunyai sebab. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari, atau mungkin bisa di dalam keterangan yang sebelumnya, yaitu di dalam larangan yang ketiga, sampai indasfirosli samsi, yaitu sampai nanti matahari menguning. Ini larangan juga sampai nanti hatta taghruba syamsu, sampai nanti matahari benar-benar terbenam. Para pemirsa rahimakumullah, itulah 5 tempat yang mana kita semua tidak diperbolehkan atau dilarang untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ketika seandainya itu sholat fardu, ya harus secepatnya. Seandainya kita bangun, contoh, kita bangun sholat subuh, ternyata ketika kita bangun pas waktu matahari terbit. Nah, waktu terbit, tadi kan katakan waktu terbit tidak boleh, tapi ini sholat fardu, ya wajib kita kerjakan. Nggak boleh nunggu nanti sampai matahari naik qadrum hin, bukan. Jadi perlu kami garis bawahi kembali, yang dilarang atau yang diharamkan itu hanya sholat-sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami berharap kepada Allah, semoga apa yang telah kami sajikan ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi diri kita semua. Akhirul kalam, afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.